Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Tiff Channel ya. Eh, oke, di sini langsung saja saya akan membahas tentang materi kemarin tentang sejarah jenis-jenis dari film dokumenter. Nah, apa sih film dokumenter itu? Nah, film dokumenter ini adalah film yang fakta sebagai kunci utamanya. Nah, film dokumenter menurut Nicholas pada tahun 1991 adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Nah, jadi film dokumenter ini adalah film yang fakta gitu ya, sebagai kunci utamanya. Nah, kemudian dari presentasi itu langsung membahas tentang sejarah film dokumenter. Nah, di film dokumenter di dunia ini terjadi pada tahun 1872, yang mana film dokumenter ini telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki hingga propaganda. Nah, awal mulanya di Lance Stanford berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Nah, kemudian dibantu oleh Edward Muybridge yang mulai merekamnya gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Nah, awalnya yang sebelumnya saya udah bicarakan ya, jadi uh, kuda video itu adalah satuan dari foto-foto. Nah, dari Leland Stanford itu Edward Muybridge itu dia mengambil gaya kuda itu dari tata cara uh, fotografinya ya. Nah, kemudian film dokumenter masuk ke Indonesia ini pada tahun 1912. Kenapa? Karena film ini dibawakan hasil penjajahan Belanda, yang mana film dokumenter ini yang wujudnya pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi wawasan eksplorasi kawasan di Hindia Belanda. Nah, antara tahun 1942 hingga 1945 Jepang menguasai Indonesia. Suasana Perang Dunia ke-11 ini pada masa itu turut mempengaruhi kandungan dan pemanfaatan film dokumenter yang diproduksi oleh pihak Jepang. Nah, pada tahun 1942 itu Jepang mengambil alih, kemudian dari Jepang juga memanfaatkan untuk mengambil film-film dokumenter. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ada pengertian film fiksi. Nah, film fiksi ini adalah film cerita, merupakan yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang ya. Banyak tuh film-film fiksi yang sering ditayang di film bioskop maupun film-film fiksi yang ada di televisi terutama. Nah, menurut sejarah bahwa film fiksi ini yang pertama kali diproduksi Indonesia khususnya adalah film yang berjudul Lutung Kasarung pada tahun 1926. Itu sebagai film fiksi. Kemudian ada teori film klasik. Nah, teori film klasik ini menjelaskan bahwa film sebagai hasil karya seni dan film bukan sekedar hiburan, tetapi film ini merupakan aktivitas dan karya seni. Sebagai karya seni, film perlu mengandung makna yang berhubungan dengan bentuk-bentuk seni. Oke, dari teori film klasik ini ada dua ya. Yang pertama formalisme dan realisme. Apa sih teori klasik yang mempunyai mazhab formalisme dan realisme itu? Nah, formalisme adalah mazhab formalis yang berkembang pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar, tapi dalam prosesnya itu berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi film dari aslinya. Nah, jadi formalisme ini adalah gambarnya agak bukan dijauhkan ya, tapi agak sedikit diedit untuk lebih menarik dari aslinya. Kemudian ada realisme. Nah, yang mana realisme ini adalah mazhab
realis yang berkembang pada tahun 1940-an. Maaf, 1945-an. Yang mana menekankan bahwa para sineas harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam pendekatan sinematik, pengambilan sinematik, pengambilan pada gambar. Nah, bukan menekankan pada pengeditan. Jadi realisme ini lebih apa ya? Untuk pengambilan gambarnya itu menggarap filmnya melalui pendekatan sinematik, tetapi tidak ditekankan untuk lebih ngeditnya itu. Jadi gitu menurut para presentasi kemarin ya. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oh ya, selanjutnya dari KBKN-nya itu mereka membahas tentang film Silence, yang mana itu film Korea ya, yang intinya tentang pembunuhan, penculikan, dan apa ya, sebuah guru seni yang mau masuk tapi mau ngajar, tapi itu dia harus membayar uang dulu yang sebesar 40 juta kalau nggak salah kemarin bicara itu presentasi. Akhirnya gitu, ternyata di situ ya kepala sekolahnya LGBT gay, suka inilah ya. Oke, itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.